Pun murah, ngantrinya panjangnya setengah mati. Apalagi di sana juga yang bikin berat adalah karena mereka ini nggak punya tempat tinggal. Jadi dari sisi nyari pekerjaan yang benar itu pun juga jadi sulit. Karena banyak dari perusahaan di sana itu butuh alamat fisik untuk masalah surat menyurat, pajak, dan juga untuk kirim-kirim dokumen. Sedangkan dengan ketiadaan alamat fisik, akhirnya para car homeless ini akhirnya harus di-auto diskualifikasi karena masalah tidak punya permanent address. Nah, dari kebutuhan paling gampang aja yang tiap hari kita lakukan mandi sama berak deh ya. Itu tiap hari mereka harus numpang tuh. Kayak contohnya misalnya numpang di gym. Harus bayar di pemandian umum. Dan kalau tidur pun mereka harus nyari tempat parkir yang aman pastinya. Kayak di Best Buy, kali di Walmart gitu kan. Ya memang banyak parkiran gratis yang memang ada sebenarnya di Amerika Serikat. Tapi pada kenyataannya parkiran-parkiran gratis itu kebanyakan juga memang sebenarnya tidak 24 jam. Dan banyak kota di Amerika Serikat yang melarang mobil untuk parkir di antara jam 2 sampai jam 5 subuh. Jadi banyak juga car homeless yang akhirnya harus didatengin polisi dan akhirnya berujung ditilang. Sedangkan dari pihak kotanya sendiri pun mereka nggak bisa menyediakan shelter atau tempat tidur untuk para car homeless ini juga. Ya maksud gua homeless yang nggak punya mobil aja nggak bisa dapat tempat tidur yang layak. Apalagi anggapannya udah punya mobil. Jadi sebenarnya untuk para car homeless ini tuh keadaan yang sangat-sangat berat ya. Pernah mungkin masuk penjara karena parkir sembarangan di depan properti orang dan dilaporkan, makinlah jelek itu kan kriminal recordnya. Walaupun bukan nyolong atau kayak gimana ya, tapi kalau udah ada jejak kriminal tentunya makin sulit lagi mereka untuk dapetin pekerjaan-pekerjaan yang lebih jelas gitu. Bahkan kalau membicarakan seberapa besarnya dampak si masalah car homeless ini, kita juga bisa lihat sebenarnya ke YouTube dan lihat betapa banyaknya konten soal tips-tips survive sebagai car homeless, lo bayangin. Ada yang bikin cara makan dan masak di mobil, ada yang ngasih tips cari kerja sebagai car homeless, ada bahkan yang sampai bikin cara parkir di tempat yang aman dari polisi, lo bayangin. Aman dari begal juga ada, dan pokoknya banyak sekali orang yang bikin tips untuk survive dan juga memperbaiki hidup dari keadaan para car homeless ini. Berarti ini fenomena sudah sangat-sangat gokil. Jadi memang ini tuh udah bisa kita anggap sebagai fenomena sosial yang luar biasa sedang terjadi di Amerika Serikat dan makin parah tiap tahunnya. Tapi di sisi lain masyarakat di sana juga malah nggak punya kebutuhan utama yang adalah sebenarnya papan alias tempat tinggal.